Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Ikhwati fi din, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Insyaallah kita akan melanjutkan pembelajaran kita pada pembahasan syarat-syarat la ilaha illallah. Pada pertemuan yang lalu kita sudah bahas syarat yang pertama, yaitu al-ilmu atau mengetahui makna la ilaha illallah, dan kita sekarang akan membahas yaitu syarat yang kedua. Apa itu syarat yang kedua? Yaitu al-yaqin. Al-yaqin, ya, kalimat al-yaqin sudah masuk ke dalam bahasa Indonesia, artinya meyakini. Apa maksud dari al-yaqin? Al-yaqin yaitu yakin serta benar-benar memahami kalimat la ilaha illallah tanpa ada keraguan dan kebimbangan sedikit pun di dalam hatinya. Ketika seseorang sudah mengucapkan la ilaha illallah, dia juga tahu, dia mengetahui bahwasanya la ilaha illallah maknanya dia tidak beribadah kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu dia harus meyakini dengan hatinya bahwasanya kalimat ini benar-benar yakini dengan sepenuhnya, tidak ada keraguan di dalamnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat ke-15, sesungguhnya orang-orang mukmin yang sebenarnya. Siapa mereka? Mereka adalah yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian mereka tidak ragu-ragu di dalam amalannya, dalam perkataannya, dan di dalam keyakinannya, dan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan harta dan jiwanya. Mereka itulah orang-orang yang benar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Asyhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah la yalqallaha bihima 'abdun ghaira syakin fihima illa dakhalal jannah." Ya, Rasulullah SAW bersabda, "Asyhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah." Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah Subhanahu wa taala, dan bahwasanya aku adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. La yalqallaha bihima 'abdun. Tidaklah seorang hamba menjumpai Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan apa? Ghaira syakin fihima. Dalam keadaan tidak ragu-ragu terhadap kalimat syahadat ini, terhadap dua kalimat syahadat ini. Apa balasannya? Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan ia illa dakhalal jannah, kecuali ia akan masuk ke dalam surga. Orang yang bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, kemudian setelah itu dia tidak ada keraguan di dalam hatinya dalam meyakini dua kalimat ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda kepada sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala an, "Izhab bina 'alayya hataini, faman laqita min wara'i hadzal ha'id yashhadu an la ilaha illallah mustayqinan biha qalbuhu fabashshirhu bil jannah." Pergilah dengan sandalku ini, maka siapa saja yang engkau temui di belakang kebun ini yang ia bersaksi bahwa tidak ada ilah atau sesembahan yang berhak disembah, yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah, dengan hatinya yang meyakini, maka berikanlah kabar gembira kepadanya dengan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Maka syarat untuk masuk surga bagi orang-orang yang mengucapkannya adalah hatinya harus yakin, tidak boleh ada ragu. Kita harus yakin bahwasanya kalimat ini benar dan kita akan mengamalkannya dan meyakininya. Tidak ada keraguan. Apabila syarat tersebut tidak ada, maka yang disyaratkan juga tidak ada. Kalau kita misalnya tidak meyakini ini, maka akan gugur. Maka yang disyaratkan itu lafaz la ilaha illallah, maka tidak akan sah. Kita harus yakin dengan kalimat ini, bukan hanya sekedar ucapan lisan. Sahabat Nabi Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu pernah berkata, "Al-yaqinul iman kulluh." Al-yaqinu al-imanu kulluh. Keyakinan adalah iman secara keseluruhan. Was-sabru nisful iman, dan sabar adalah sebagian dari iman. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah secara muallaq.
Maka tidak ada keraguan lagi bahwasannya orang yang yakin dengan makna la ilaha illallah, seluruh anggota tubuhnya akan patuh beribadah kepada Allah dan tiada sekutu baginya, dan akan mentaati semua apa yang didatangkan oleh Nabi SAW, baik itu perintah maupun larangan. Oleh karena itu sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala an berkata, Allahumma zidna imanan wa yaqinan wa fiqha. Ya, kita harus berdoa dengan doa ini juga. Ya, Allahumma zidna imanan wa yaqinan wa fiqhan. Ya Allah, tambahkanlah kepada kami keimanan, keyakinan dan kefahaman. Allahumma zidna imanan wa yaqinan wa fiqhan. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan iman kepada kita, menambah keyakinan kepada kita, dan menambah pemahaman ilmu kita. Demikianlah syarat yang kedua, ma'asyiral muslimin. Mudah-mudahan kita yang bisa mengamalkannya dan meyakini benar dengan hati kita bahwasanya kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah yang selalu kita baca, ini merasuk dalam tubuh kita, merasuk dalam jiwa kita, dan mengamalkannya dan meyakininya. Demikian yang dapat kita pelajari pada hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi ilmu yang kita pelajari dan mengampuni dosa-dosa kita. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wallahu taala a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.